오늘 작업 수수료 4천이고요. 저희 거. Uang gak akan berarti kalau kamu hanya ingin menumpuknya. Bahkan uang berlimpah juga gak akan bisa membuatmu merasa bahagia kalau kamu hanya menyimpannya sendirian. Sejatinya harta dan kekayaan hanyalah alat, bukan tujuan. Karena kekayaan tidak hanya terletak pada hasil, tapi juga tentang pengalaman dan pembelajaran. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pemuda ini namanya Lee Min-jae. Dia adalah mahasiswa jurusan ilmu komputer yang bisa dibilang dia cukup jenius. Saat ini ia tinggal bersama temannya yang pandai banget ngelukis, yaitu Hyuk-jin. Waktu kecil sebenarnya Min-jae dan keluarganya itu hidup berkecukupan. Namun saat ini Min-jae jatuh sakit. Kedua orang tuanya harus rela banting tulang, bahkan berutang untuk biaya pengobatannya. Jadi sejak saat itu keluarga Min-jae hidup melarat. Meskipun Min-jae sekarang sudah sembuh seperti sedia kala, namun hal ini membuat Min-jae justru merasa bersalah. Ia ingin mengembalikan kondisi perekonomian keluarganya. Ia rela melakukan apapun untuk itu, bahkan sampai mengajukan utang kepada bank. Tapi karena dia masih mahasiswa, tentu saja bank tidak akan memberikan pinjaman begitu mudah. Jadi akhirnya dia pun menghubungi Sego, sindikat penipu yang memudahkan orang-orang bisa mengajukan pinjaman bank. Sugo ini bekerja secara tim. Ia dan teman-temannya memiliki banyak data palsu yang bisa digunakan para kliennya untuk menipu bank. Jadi Sugo nanti akan mempersiapkan kliennya supaya terlihat meyakinkan. Ia akan memalsukan data kliennya dengan menjadi beberapa profesi tertentu agar pihak bank mempercayai mereka dan bersedia memberikan pinjaman yang tinggi. 특별히 지금 디자이너 미팅 간 것 같은데 뭐라고 전해드릴까요? 당연히 확실하게 해야죠. Tapi ternyata Min-jae jauh lebih pintar lagi. Setelah pinjamannya berhasil dicairkan, ia justru mengirim uangnya ke Hyuk-jin. Ia pun membohongi Ki-tae, anak buah Sugo, kalau pinjamannya ditolak. Ia bahkan membuktikan saldo rekeningnya yang masih kosong tanpa kiriman uang dari manapun. Padahal sebenarnya Min-jae juga memiliki tim sendiri. Ia meminta Hae-sun pura-pura jadi pegawai bank untuk meyakinkan Ki-tae bahwa pengajuan utangnya telah ditolak. Dan sebenarnya Min-jae telah memiliki bisnis sendiri bersama teman-temannya, yaitu sebuah situs jual beli barang-barang mewah. Dan padahal semua barang mewah itu yang ia jual hanyalah benda palsu. Setelah berhasil mendapatkan uang dari bank, Min-jae menggunakannya untuk membeli jam tangan KW. Di situ Min-jae berencana untuk meminta bantuan Hyuk-jin supaya membuat jam tangan itu terlihat mirip seperti aslinya. Sedangkan Hae-sun saat ini masih mengamati cara kerja Min-jae. Padahal sebenarnya Hae-sun juga lebih jenius. Dengan kepolosannya, ia ternyata telah menipu Min-jae dan berhasil membawa kabur uang 138 jutanya. Sementara itu, di lain tempat, Ki-tae melapor kepada Sugo bahwa Min-jae tidak berhasil mendapatkan uangnya. Dan dari situ Sugo menyadari kalau anak buahnya itu telah ditipu oleh seorang bocah ingusan. Hal ini pun membuat partner Sugo yang bernama Jiwon sangat marah. Karakternya yang temperamental membuatnya bisa dengan sangat kejam menyiksa Ki-tae. Karena menurutnya gara-gara Ki-tae mereka tidak berhasil mendapatkan uang. Tapi pada akhirnya Sugo berhasil menemui Min-jae. Ia tahu kalau bocah ini jenius, sehingga Sugo ingin merekrut Min-jae jadi anak buahnya. Kedatangan Min-jae di markasnya sebenarnya dibenci oleh Jiwon. Tapi Sugo yakin kalau Min-jae bisa membawa keuntungan lebih banyak untuk timnya. Dan di sana pula Min-jae tahu kalau Ki-tae yang tadinya jadi tukang pukul, sekarang turun jabatan jadi tukang bersih-bersih.
karena ternyata itu adalah konsekuensi gara-gara ia telah dibodohi oleh Min Jae. Akhirnya Min Jae pun mengajak Ki-tae bekerja sama. Ia tahu kalau Ki-tae adalah seorang petarung, dan karena Min Jae adalah pria yang sangat mengandalkan otaknya, maka Min Jae yakin kalau mereka akan menjadi tim yang hebat. Sejak saat itu Min Jae dan Ki-tae bekerja mencari nasabah dan menjalankan misi mereka dengan baik. Dan dalam waktu singkat mereka berhasil mengumpulkan banyak komisi sehingga tim mereka juga bisa kaya lebih cepat. 오늘 작업 수수료 4,000이고요. 저희 거. Keberhasilan Min Jae dan Ki-tae ternyata membuat Song, orang kepercayaan Ji-won, menjadi iri. Ia tidak suka melihat Min Jae yang sekarang menjadi anak buah kesayangan bosnya. Lalu hari ini mereka pun mendapatkan klien yang ingin berhutang. Kemudian Ji-won menyuruh Song untuk mendampingi klien tersebut supaya bisa memperoleh uangnya. Sayangnya karena klien itu ceroboh, penyamaran mereka pun hampir terbongkar. Dan karena Song panik, akhirnya penipuan itu pun gagal. Kegagalan ini pun membuat Suko dan teman-temannya harus segera pindah. Kalau sudah ketahuan, Suko yakin jika polisi sebentar lagi akan mengejar mereka. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah pergi dan menghilang sejauh mungkin. Sebenarnya untuk saat ini, polisi telah menerima laporan penipuan bank. Mereka sudah bisa mengidentifikasi permasalahan bahwa ada banyak orang yang memasukkan pekerjaannya supaya mendapat pinjaman. Dan ada sekelompok orang yang membantu nasabah tersebut mendapatkan uangnya. Sekelompok orang inilah yang akan mempersiapkan kebohongannya supaya profesi nasabah itu tampak meyakinkan. Akan tetapi hanya detektif Chun yang menganggap kasus ini serius. Dua teman lainnya justru tidak merasa kalau kasus ini darurat atau bahaya. Sehingga mereka tetap bisa bersantai dan sama sekali gak memikirkan laporan-laporan itu. Malamnya Hyuk-jin memberitahu Min Jae kalau ada polisi yang berkeliaran di sekitar asrama. Ia pun meminta Min Jae untuk berhati-hati karena siapa tahu polisi itu sedang mencarinya. Dan keesokan harinya Min Jae sengaja mendatangi detektif Chun yang sedang memasang poster hotline untuk mendapat petunjuk baru. Namun di sini Min Jae pura-pura menjadi mahasiswa biasa dan gak tahu permasalahan ini. Bahkan dengan wajah polosnya, Min Jae pura-pura baik dengan membantu pekerjaan detektif Chun. Tapi karena kebaikan Min Jae inilah akhirnya detektif Chun ikut tertipu. Ia sama sekali gak tahu kalau sebenarnya orang yang ia cari ada di depannya. Setelah itu detektif Chun pun kembali ke kantornya. Ia ingin membahas kasus ini namun dua temannya tidak ada yang percaya. Sampai ada seseorang yang melapor kalau ia menjadi salah satu klien Segu dan sekarang sedang diteror untuk membayar utangnya. Maka gak lama kemudian detektif Chun pun langsung mendatangi markas Suko. Kebetulan saat itu Suko sedang berada di kantornya. Ia pun bertemu dengan detektif Chun. Setelah Chun mengenalkan dirinya sebagai polisi, Suko diam-diam merasa takut. Ia bahkan sempat membohongi detektif Chun supaya polisi itu pergi. Tapi karena detektif Chun gak percaya, akhirnya satu-satunya jalan Suko hanyalah kabur. Dan ternyata semua hal ini bermula dari rasa iri Song yang ingin membuat teman-temannya terpecah belah. Tapi untungnya Suko dan teman-temannya berhasil kabur dan menyelamatkan diri. Sayangnya gara-gara hal itu Suko ingin pensiun. Ia pun menyerahkan data-data nasabah yang ia gunakan untuk bisnisnya selama ini kepada Min Jae. Karena ia percaya kalau Min Jae bisa mengelola bisnis ini lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu, Min Jae ingin membangun bisnisnya dari awal lagi. Ia mulai mengumpulkan teman-temannya yang lama untuk diajak bekerja sama. Dan sekarang ia berjanji untuk membagi keuntungan lebih besar, bahkan menjamin kesejahteraan mereka. Tapi dalam bisnisnya kali ini, Min Jae mengemasnya jadi lebih canggih. Kalau selama ini mereka hanya mengandalkan poster, sekarang Min Jae memanfaatkan iklan internet. Ia pun memberi nama situsnya dengan nama OneLine, yaitu sebuah layanan bisnis yang menawarkan kemudahan berhutang.
Min Jae membuat OneLine hadir sebagai penolong di antara orang-orang yang sedang terhimpit kondisi ekonomi, tapi tidak bisa memperoleh pinjaman. Oleh karena itu, dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh OneLine, akhirnya dalam waktu singkat mereka bisa mendapatkan banyak nasabah. Jadi otomatis mereka bisa meraup keuntungan lebih banyak dibanding saat bersama Sugo. Sekarang dengan keuntungan yang berlipat ganda itu, Min Jae mulai mengirim uang untuk kedua orang tuanya. Karena dari awal ia memang ingin mengangkat derajat keluarganya supaya bisa terlepas dari jeratan kemiskinan. Sayangnya ibu Min Jae tidak menginginkan semua uang itu. Ia hanya ingin Min Jae baik-baik aja dan memiliki pekerjaan yang jelas. Bagi ibu Min Jae, uang tidak akan berguna kalau hidup Min Jae berada dalam bahaya. Sementara itu, dari dulu Ji-won selalu punya ide besar untuk mengembangkan bisnisnya. Sejak masih bersama Sugo, ia ingin menjalin kerjasama dengan bank-bank besar supaya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga. Namun, Sugo tidak mau menyetujui ide sahabatnya itu. Sejak awal, Sugo hanya ingin membantu orang yang berada dalam kesulitan. Jika bekerja sama dengan bank, itu berarti mereka hanya memikirkan keuntungan semata. Dan itu tidak sesuai dengan prinsip hidupnya. Hal ini pun membuat Ji-won marah dan akhirnya mereka pun memilih untuk berpisah. Sekarang Ji-won bekerja dengan Song. Ia menjalin koneksi dengan beberapa direktur bank untuk mendapat nasabah baru. Tapi dia menekankan bahwa dialah yang akan menjadi satu-satunya pemimpin di dalam perusahaannya. Jadi semua orang harus tunduk kepadanya. Karena kalau tidak, Ji-won tidak akan segan-segan menghabisinya. Dalam waktu singkat, bisnis Ji-won berkembang pesat. Ia akhirnya bisa mewujudkan keinginannya untuk mendirikan perusahaan bernama Mirai Capital. Dan berkat kerjasamanya dengan beberapa bank besar yang ada di Korea, Ji-won berhasil mengumpulkan banyak nasabah. Dan itu berarti ia bisa meraup keuntungan yang jauh lebih banyak. Tapi ternyata kesuksesan Ji-won itu beriringan dengan OneLine alias perusahaan milik Min Jae. Hal ini membuat Ji-won merasa tersaingi. Sementara itu permasalahan lain juga muncul di OneLine. Setelah merasa sukses besar atas pencapaian saat ini, Min Jae ingin mendapat keuntungan yang jauh lebih banyak lagi. Hae-sun kemudian memberi usul kalau mereka bisa menggunakan asuransi sebagai jaminan utangnya. Hal ini sebenarnya cukup berisiko bagi nasabah, sehingga teman-teman Min Jae yang lain tidak setuju. Tapi karena Min Jae memang berniat menambah pundi-pundi kekayaannya, ia pun memutuskan untuk mengikuti saran Hae-sun. Dan keputusan ini membuat teman-teman Min Jae yang lain merasa kecewa. Keesokan harinya, Ji-won mendatangi kantor OneLine dan langsung mengacaukan tempat Min Jae. Ia nggak terima karena merasa kalau Min Jae ingin merebut kesuksesannya. Maka ia pun memperingatkan Min Jae supaya tidak main-main dengan dirinya. Sementara itu, Song yang ikut bersama Ji-won sedang mencuri data nasabah OneLine untuk dialihkan ke perusahaannya. Dan di sisi lain, Hae-sun pun yang melihat Min Jae kalah langsung mendekati Ji-won. Ia mengajukan diri menjadi anak buah Ji-won dan bersedia melakukan apa saja supaya direkrut menjadi karyawannya. Karena pada dasarnya Hae-sun hanya ingin berada di pihak yang bisa memberinya keuntungan. Jadi sekarang Min Jae tertinggal sendirian. Oleh karena itu Min Jae pun menemui Sugo, mantan bosnya. Sejak